saya jadi ada nggak enak. Jadi intinya saya akan bicara 3 hal, mungkin tidak banyak, tapi lebih banyak saya mengharapkan pertanyaan diskusi ya. 3 hal ini yang saya punya gitu, yang saya punya dan saya kerjakan sekarang. Pertama JMA, jurnal. Jadi Journal on Mathematics Education ini ya, itu sudah menjadi top jurnal di Indonesia gitu kan. Ya. Karena dia sudah Scopus Q2 dan juga yang paling nomor 1, saya nomor 2, nomor 1 jurnal dari UPI. Ya, di UPI, di UPI 1. Tapi Saintek teknologi gitu. Jadi ada 118 jurnal Scopus di Indonesia sekarang. Dari 7.000-an jurnal. Nah, ini kita salah satunya yang Scopus Q2 ya. Ini memang tidak besar, jurnal Mathematics Education. Nah, dengan Q2 ini dia jadi bisa memenuhi beberapa syarat. Syarat untuk menjadi profesor itu harus jurnal on, kalau dia bidang pendidikan matematik seperti Pak Wahyu nanti mau jadi profesor, bisa masuk ke jurnal ini sebagai syarat khusus. Syarat khusus profesor dulu pernah ada syaratnya 0,3, 0,4 SJR-nya kata. Kalau ini kita 0,53, tinggi. Sudah banyak profesor yang dihasilkan ya. Beberapa baru ini ada Profesor Ruli, ada Profesor ya Rama Johar dari Aceh, termasuk Prof. Ratu Ilma juga waktu tahun 2015 ya. Semuanya juga dari sini gitu. Sugiman ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan ada jurnal ini, marilah kita pelihara tentu sama-sama jurnal ini, pelajari. Usahakan kalian juga punya semangat nanti kalau mau saya profesor mau ke jurnal ini aja gitu. Mudah-mudahan jurnalnya masih tetap hidup karena jurnal ini kadang-kadang ya hidup mati gitu kan. Nah, selain itu, ya, selain sebagai syarat memenuhi syarat khusus untuk profesor, jurnal ini juga adalah jurnal internasional bereputasi yang bisa dipakai untuk mahasiswa doktor kalau mau ujian terbuka. Karena syarat dikti untuk ujian terbuka itu harus jurnal internasional bereputasi. Saya 2 bulan yang lalu nguji Muhammad Galang namanya dari UPI. Nah, selesai, tapi dia bukan di JMA, dia di jurnal internasional di lain. Nanti mungkin minggu depan Ayub saya uji di UPI. Ini juga bukan di sini, tapi mereka ada mampu yang keluar. Nah, ada beberapa yang pernah di sini gitu. Jadi kalau yang nanti mau sekolah, itu yang jadi masalah sebenarnya sekolah itu nanti adalah internasional jurnal bereputasi ini gitu. Karena kadang-kadang kampus atau program studi yang bersangkutan tidak mempunyai jurnal itu. Termasuk UPI sekalipun walaupun akreditasi sudah A, dia tidak punya jurnal. Jurnalnya baru dibuat oleh Pak Al-Jupri setahun terakhir, belum terindeks. Nah, jadi mahasiswa yang sekolah di UPI kemampuan masing-masing dia mencari jurnal di mana-mana. Yang tidak mampu itulah molor. Ini fakta mohon maaf ada beberapa orang di sini juga mungkin molor Pak Wahyu. Nah, itu fakta. Nah, di kita nanti kita kaitkan dengan S3 kita punya. Saya sudah menamatkan 13 doktor di Unsri itu. Semuanya publikasi di sini gitu. Jadi dia aman untuk publikasi. Itu sekaligus kalau bicara masalah S3 ya. Kemudian jurnal ini juga banyak tujuan dari orang-orang yang mendapat penelitian hibah Dikbud. Kan harus ada promise, ada janji. Kalau diterima harus publikasi di jurnal internasional bereputasi, misalnya tadi dibilang Bu Ratu, penelitian dasar, penelitian doktor harus di internasional bereputasi. Nah, Anda bisa mencoba menggunakan JMA ini gitu. Karena bagi kami kalau jurnal artikel itu berasal dari hibah kompetisi, itu nilainya tinggi, mahal.
akan lebih mudah diterima. Tapi syaratnya memang di belakang nanti di ucapan terima kasih acknowledgement-nya itu ada mengatakan bahwa penelitian ini didanai oleh hibah apa? Hibah PDD, apa hibah PDKN atau hibah peneliti muda dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena bagi kami kalau dia sudah hasil kompetitif, oke, makasih. Karena kalau artikel itu berdasarkan hasil kompetisi, maka otomatis dia sudah bersaing waktu mendapatkan dananya. Berarti proposalnya itu bagus, ya, dibanding dengan dana mandiri. Nah, itu juga nanti ada hibah penelitian yang nanti yang dirapatkan oleh Pak Wahyu dengan Prof. Ratu juga. Hibah AMS, ada nggak yang ikut hibah AMS? Yang berapa? 5 juta katanya. Yang sekarang lagi mau dirapatkan ada ya? Nggak ada. Nah, kalau ada, alhamdulillah, kalau dapat nanti bisa saja publikasi di sini juga. Tapi memang tidak harus internasional bereputasi kalau uangnya hanya 5 juta atau 10 juta kan. Nah, itu. Jadi itu keunggulan dari jurnal JMBE ini. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang baru-baru ini banyak orang salah di jurnal ini, dia pakai website yang lama. Perhatikan di sini ya, kalau mau masuk. Nah, ini ada old website namanya. Yang ini yang baru, tapi kalau kita ketik di sini old website, nah ini website lama. Ya. Warnanya juga sama sih, biru. Ini terakhir 12 nomor 3 2021. Ya. Nah, di sini ada pilihan new website. Ini website baru. Ya. Nah, pada old website ini tertulis di sini Q2, SJR-nya 0,53 ya. Nah, kalau kita lihat website baru, ketik di sini new website sudah menggunakan OJS 3. Yang kemarin itu OJS 2,0. Nah, kalau melihat jurnal, lihat yang terbaru itu di sini. Nah, di sini sebenarnya yang paling lama itu publish rate 17%. Itu maksudnya apa? Maksudnya dari seluruh artikel yang masuk yang bisa dipublikasikan hanya 17%. Kenapa begitu? Karena memang selektif. Jadi kita tidak mau publikasikan artikel yang jelek gitu ya, karena merusak jurnal. Nah, jadi memang makanya kadang-kadang ada pelatihan bagaimana menulis artikel yang baik. Atau dengan kata lain, kalau Anda mau menulis artikel masuk di jurnal ini harus yang baik kualitasnya ya. Nah, sekarang yang perlu diketahui lagi bahwa ini ada 4 isu ya. Nah, sini dijelaskan ini. Jadi 4 isu itu artinya apa? Artinya kita ada 4 kali setahun. Nah, ini penting ya diketahui dulu. Biasanya jurnal-jurnal ini kayak Infinity itu hanya 2 kali setahun, Januari sama Juli. Nah, kalau 2 kali setahun itu lama baru terbit kan, masukin katakanlah bulan Februari terbitnya Juli gitu, masih lama. Nah, trennya sekarang jurnal yang bagus itu publikasinya banyak, 3 kali, 4 kali, bahkan 6 kali setahun. Nah, kita 6 kali setahun nih. Jadi Maret, berarti sebelum Maret harus submit, Juni, September, Desember. Jadi 4 kali setahun. Setiap terbitan itu ada sekitar 9 atau 10. Jadi selama setahun itu 4 kali 9, 4 kali 10, antara 36 sampai 40. Nah, kemudian apa lagi yang perlu diketahui di jurnal ini? Biaya sini dijelaskan ya. Biayanya hanya $300, sekitar 5 juta ya. Biasanya Q2 itu sampai belasan juta. Pak Wahyu aja kemarin yang Frontier itu 19 juta. Walaupun minta korting separuh jadinya ya. Nah, Anda juga 5 juta itu kalau memang artikelnya bagus, kemudian
Anda minta korting, ya bisa-bisa saja gitu, dengan alasan apa gitu kan. Misalnya alasan pernah jadi reviewer atau apa, atau pernah alasan memang ini artikel buatan mahasiswanya nggak mampu tapi artikelnya bagus, boleh gitu ya, kita akan terbitkan. Bahkan ada yang gratis. Jadi biaya artikel JME ini memang murah dari dulu, tidak berhenti 5 juta itulah, walaupun sudah Q2, bahkan sudah Q1 pun mungkin kita tidak naik ya. Karena memang untuk masyarakat pendidikan matematik di Indonesia ya. Nah, itu masalah biaya. Masalah terbit 4 kali setahun, biaya 9 juta. Kemudian apa saja yang harus dilakukan sebelum publish supaya tidak di-reject? Yang pertama, ikuti author guide. Jangan sampai tidak sama dengan template. Itu aja kuncinya. Sebenarnya bukan di JMI aja, kamu mau nulis di jurnal manapun, lihat jurnal apa itu, Infinity misalnya. Atau di Unsur itu ada juga JPM Cinta 2 ya, yang ketuanya Bu Ratu. Download template-nya, ikuti template itu. Jangan diubah karakternya, kemudian ukuran hurufnya, kemudian apa namanya itu, spasinya, di mana posisi huruf besar, strukturnya, introduction, method, jangan nambah-nambah ada tinjauan pustaka, nah, jangan, itu melenceng namanya. Ikuti template, mau nulis di artikel jurnal manapun ikuti template kuncinya. Nah, yang kedua, karena ini jurnal berbahasa Inggris, jangan pernah ngirim artikel yang belum bahasa Inggris. Atau lebih dalam lagi, supaya lebih mudah diterima, proofreading dulu. Proofreading dulu itu sederhana sekali, tapi membayar Pak proofreading sekarang. Ya memang begitu. Makanya kalian dengan dana riset yang ada, dana itu digunakan untuk biaya proofreading, ya. Kemudian biaya dicek similarity-nya. Jadi jangan nunggu kami jurnal yang ngecek, kalian yang ngecek. Waktu ngirim submit itu submitkan juga di bawah itu halaman terakhir itu similarity dari artikel ini 12%, misalnya 16%. Itu bagi kami sudah suatu hal yang positif. Ini udah ini atau autor ini paham betul nih, sudah ada kemungkinan diterima itu. Ya, paling tidak untuk di reviewer. Jadi tidak nambah kerja kami. Jadi similarity checkingnya sudah. Bahasa Inggrisnya lah bagus, sudah di proofread, sama anak Prof Joshua. Anak Prof Joshua itu ternyata hebat sekali bahasa Inggrisnya ya. Dia dosen di Pusat Bahasa ITB ya. Itu bisa. Di situ tertulis pendidikan matematik ruang lingkup itu, kemudian di situ ya about journal ya, ini. Nah ini di dalam ini dijelaskan tentang pendidikan matematik, metodologinya, didaktikalnya, jadi intinya bagaimana mengajarkan matematik sih sebenarnya gitu. Ada yang nanya kemarin dari ITB, Profesor Edi Tribaskoro, Prof Jul, boleh enggak saya menulis di jurnal Anda tentang kombinatorik di S1? Boleh, saya bilang. Tapi fokusnya bukan bagaimana menemukan teori graf, kan itu murni. Tapi bagaimana mengajarkan graf kepada mahasiswa baru misalnya di ITB, how to teach graf, boleh, ya kan? Jadi Anda pun di S1 ini lagi ngajar kombinatorik, buatlah bahan ajar untuk mahasiswa S1, soal-soalnya, aktivitasnya, kasihkan sama mereka, ada hasil-hasil yang bagus, yang menarik,
berulang-ulang dicek, ternyata itu temuan, bisa ditulis gitu. Tapi bukan ilmu murninya, tapi how to teach-nya ya. Nah ini kadang-kadang ada beberapa yang murni sekali ya, betul-betul cara memprove suatu teorema itu langsung ditolak gitu. Ya. Jadi itu dulu yang awal, supaya ini ada 2 step. Pertama mas submit, nyampe di editor bertanya diterima atau tidak. Kalau diterima langsung ke reviewer, kalau tidak reject. Nah ini namanya pertama ujian pertama, pemeriksaan pertama. Nah apa yang diperiksa pertama itu tadi, pertama sesuai tidak dengan lingkup, memenuhi template atau tidak, bahasa Inggrisnya amburadul atau enggak, similarity-nya lebih enggak dari 20%. Nah ini harus tahu kalian. Similarity-nya jangan lebih dari 20%. Ini syarat internasional ya. Kalau syarat dikti hanya 25%. Dikti 25%. Tak boleh plagiat 25% pucuk. Kalau kamu cek, masih 32%, kurangi lagi. Mungkin ada paragraf yang terlalu banyak kamu ambil, diparaphrase, disederhanakan dengan bahasa kamu jadi kecil dia. Pokoknya paling tinggi 20% ya. Nah kalau 4 syarat itu memenuhi, seluruh jurnal sih sebenarnya kalau kamu mau menulis kemana saja ya. Kalau kamu sudah tidak ada plagiat, bahasa Inggris sudah oke. Bahasa Inggris saya jelek, semua orang Indonesia katakanlah jelek sih bahasa Inggrisnya, kecuali memang pintar. Jadi caranya upahkan, nah, makanya harus ada dana untuk proofreading ya. Jadi jangan dikirim dulu, lalu keburu direject, nggak sempat kerja ya. Jadi upahkan bahasa Inggrisnya, similarity-nya, author guide-nya diikuti atau template, kemudian ruang lingkupnya memenuhi. Udah 4 macam itu sudah aman. Tapi tentu ada lagi nanti ketika reviewer ngecek, dia akan melihat kebaruan. Nah, hati-hati kebaruan. Kebaruan itu novelty istilahnya ya. Kalau riset yang kamu ketik itu, jadi cara ngecek kebaruan itu salah satunya kalau kami, judul kamu itu atau kata-kata kuncinya dimasukkan di Google. Udah banyak penelitian tentang itu gitu. Nah nanti akan dicek kebaruan Anda sama dengan penelitian terakhir gitu. Kalau sama ya direject, mubazir, untuk apa publikasi barang yang sudah pernah dipublikasikan orang. Jadi sebenarnya kamu juga harus banti-banti kalau mencari riset itu, harus riset yang memang baru gitu ya. Sehingga publikasinya juga aman. Karena rugi kita mengeluarkan biaya banyak, waktu banyak, tenaga banyak, risetnya barang yang sudah dikerjain orang lain. Nah kelemahan di mana? Kelemahan kita ini mahasiswa Indonesia yang saya tahu, referensinya itu hanya referensi Indonesia. Misalnya dia meneliti masalah etnomatematik katakanlah ya. Jadi etnomatematik yang jurnal berbahasa Indonesia saja yang dibacanya. Ada 2020, 2021 misalnya baru ya. 2022 misalnya. Ada yang lama gitu. Nah, tapi ada juga yang terbaru di jurnal internasional. Nah, hati-hati. Jadi kita jurnal internasional juga harus kita lihat. Karena apa? Karena jurnal JME ini jurnal internasional. Jadi saya langsung aja kalau lihat referensinya bahasa Indonesia semua udah selesai itu. Itu juga ya. Jadi referensinya harus jurnal internasional. Paling tidak dari jurnal ini juga ada. Ya kan? Kemudian beberapa jurnal internasional yang lain. Itu hati-hati. Di situ biasanya untuk konten. Ya harus baru. Kemudian metodologi, kalau introduction tadi harus baru, ada kebaruannya ya lain istilahnya, yang dikerjakan atau yang dituju itu. Nah metodologinya itu harus jelas. Jadi biasakanlah nulis artikel itu, kalau bisa metodologinya itu 5W1H kata orang itu ya. 5W1H itu pernah dengar bahasa wartawan? Itu dipelajari di SD sekarang, cara menulis
menggunakan 5W1H. Wartawan juga begitu. Anak-anak, kata ibu guru, ini hari kemerdekaan temanya. Coba Anda tulis, ada foto misalnya tentang jembatan Ampera di Palembang waktu itu. Nah, silakan mereka menulis dengan prinsip 5W1H. Nah, 5W1H itu apa, what, who, siapa, targetnya, apa yang diteliti tadi, targetnya siapa, who, where, lokasinya di mana, when, kapan menelitinya, dan how, bagaimana menelitinya. Jadi itu saja kalau dilihat sudah 5 paragraf. Jadi saya aneh kalau mau masuk di jurnal internasional hanya 1 paragraf metodenya gitu. Wah, itu enggak benar. Itulah kadang-kadang mereka enggak menggunakan prosedur yang benar, yang bagus ya. Itu biasanya hanya mikir, menghayal aja nulisnya. Jadi biasakan kalau menulis di jurnal mana saja, pakailah 5W1H. Apa sih yang kamu teliti, pakai metode penelitian desain research misalnya, atau kualitatif, deskriptif kualitatif misalnya, atau eksperimen apa gitu ya, dengan variabel ini. Terus ya, mengapa di situ ada instrumen yang harus diambil, mengapa untuk mencari data tentang itu misalnya kan, jadi ada pengumpulan data, ada analisis data, datanya sendiri apa, ada uji keberhasilan misalnya ya, ada prosedurnya bagaimana. Nah, satu lagi setelah metode, hasil dan pembahasan. Hasil itu kalau bisa dengan pembahasan itu sampai 50%. Nah, ini standar ya. 50% isi dari artikel kamu. Jadi kalau Bapak Ibu menulis 10 lembar artikel, bagian hasil dan pembahasan itu sampai 5 lembar. Itulah yang bagus karena kamu menampilkan memang milik kamu gitu, hasil kamu gitu. Jadi jangan sampai nanti pendahuluannya yang 4 lembar gitu, itu clipping semua pula gitu, ngambil dari mana-mana. Ya. Jadi hasilnya dikit sekali gitu. Pembahasan tidak ada, ya sudah selesai. Jadi yang bagus itu 50% itu hasil dan pembahasan. Terus Pak, metode tadi kalau bisa 30%. Jadi 80% nih. Jadi kalau 10 lembar, 5 lembar hasil dan pembahasan. 3 lembar metode yang 5W1H tadi. Detail-detail ngomong metode itu sehingga orang lain bisa mengikuti yang sama. Terus 20%-nya dari mana? 10%-nya kesimpulan selembar baik kesimpulan dan sarannya. Pendahuluan 1 lembar saja pendahuluan. Terdiri dari 3 atau 4 alinea udah cukup. Nah, kalau ngajar artikel juga boleh, kalau ngajar sama mahasiswa juga. Anak-anak kalau tulis artikel itu aja kuncinya. 10%, 30%, 50%, 10%. 10% pendahuluan, 30% metode, 50% hasil dan pembahasan. Pembahasannya harus banyak ya. Kemudian 10%-nya kesimpulan dan saran. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek artikel jurnal buatan mahasiswa atau artikel sendiri, lihatlah kalau nggak memenuhi syarat itu ya, dia biasanya penuh di bagian pendahuluan. Mahasiswa saya sering gitu. Pendahuluan udah banyak sekali. Seperti clipping ya, ngambil-ngambil aja. Padahal nggak boleh, harus bahasa sendiri dia. Oke, kemudian yang terakhir referensis tadi. Referensis saya ulangi lagi bahwa ada kebaruan di referensis itu, tahunnya. Ada relevansinya. Artinya kalau nulis tentang matematik realistik ya banyaklah referensi realistik matematik. Kalau tentang digital learning banyak juga artikel tentang digital learning. Nah, 80% idealnya itu dari artikel, dari buku stop. Nah, mulai saat ini jangan dari buku. Ada Pak, saya lihat di buku. Ya anggap aja ada, tak usah ditulis. Yang dituliskan itu hanya artikel yang relevan,
yang terkini. Ya. Kemudian jumlahnya, nah ini juga kita sebagai asesor jurnal itu ada standar. Artikel yang normal itu minimal 20. Minimal 20 referensis. Kalau 5 artikelnya hanya 5 dicoret, wah ini tidak benar ini. Banyaklah ngarang. Jadi 20 minimal, kalau bisa lebih. Ya, banyaklah artikel. Ya, dan kebaruannya juga. Boleh tidak yang lama-lama? Boleh-boleh saja asal relevan. Buku Polia tahun 1980, boleh tidak? Boleh, tapi relevan memang tentang problem solving gitu. Oke, buku ini Suharsimi Arikunto Pak, tentang ini penelitian, tidak usah masuk ke. Baca tidak apa-apa. Buku Rus Effendi tahun 75 matematika modern, tidak usah dimasukkan dari referensi. Tapi saya pakai, tidak apa-apa. Sudah ngomong, anggaplah sudah tahu gitu. Yang dimasukkan itu artikel-artikel saja. Bahkan sekarang supaya lebih keren, artikel yang ada di referensi Bapak Ibu itu semuanya dikasih DOI. DOI-nya atau link di Google Scholar-nya diambilkan, dihidupkan. Nah kami kalau editor seperti kami ini kalau ngelihat referensi hanya sudah hidup semua, Google Scholar-nya lah hidup, DOI-nya lah hidup, cara nulisnya apa style betul, wah keren ini ya gitu ya. Ya, tapi kalau sekali lihat jumlahnya sedikit, cara nulis salah, ada yang berkurung, tahunnya ada yang tidak, sudah tidak benar ini, tidak serius dia. Gimana mau masuk zona kelas dunia kalau begitu ya? Terus buku kalau isinya ada selesai. Nah itu kemudian salah satu tadi yang terakhir mungkin sudah pernah saya ucapkan tadi, ucapan terima kasih. Kalau bisa yang dipublikasikan di JME harus yang hasil kompetitif hibah, hibah AIMES, hibah dosen di sini PNBP, atau hibah Kopertis atau LDB Dikti atau hibah Dikti. Kalau yang dana kamu mandiri tidak akan pernah diterima. Kamu sendirian juga tidak boleh. Nah, ini juga salah satu ya, jangan pernah menulis artikel nama kamu sendirian. Langsung dicoret. Harus tim. Karena ngajukan riset ke pusat pun minimal ada 2 orang. Harus ada tim. Karena kalau meneliti sendiri, ngambil data sendiri, nulis sendiri itu pasti subjektif, pasti tidak objektif ya. Ya saya kira itu ya, jadi untuk nulis artikel kiat-kiatnya secara umum untuk artikel jurnal yang di jurnal yang saya kelola sekarang JME yang bisa sebenarnya mengantar ibu bapak ibu ke program doktor yang mengantar untuk dapat dana hibah karena syaratnya memenuhi dan juga untuk ke guru besar. Sebelum yang lain mungkin kalau ada pertanyaan tentang ini boleh, tentang JME dulu ya. Baik, terima kasih Prof. Berikan aplaus untuk Prof. Zulkardi. Izin saya melanjutkan dari Pak Wahyu karena Pak Wahyu sedang telekonferensi dengan AIMES wilayah Riau ya gitu sekarang. Baik, Bapak Ibu dosen pendidikan matematika EPMS, kita sudah menyimak bersama, sangat menarik apa yang disampaikan beliau dan ini betul berkaitan dengan salah satu kebutuhan kita ya sebagai dosen agar artikel kita itu berkualitas seperti itu. Tadi ada kiat, ada strategi, ada arahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Harapannya selain kita menyimak, kita juga sharing, diskusi. Alhamdulillah, mumpung kita bersama dengan beliau secara langsung di sini, begitu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menanyakan secara langsung. Yang pertama, kesempatan pertama ada Ibu Ratni Purwasi, calon doktor insyaallah. Bu Afli sepertinya kalau saya belajar psikologi sedikit-sedikit seperti mau bertanya, betul Pak Usman? 3 ya. Jadi kesempatan ini antusias sekali Prof.
Berikan aplaus sekali lagi. Matematika bisa. Oke. Pertama dari Bu Ratni dulu. Bu Ratni Purwasi. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Aprianto MPD. Izin bertanya Prof. Jokardi, saya Ratni Purwasi, dosen IKIP Siliwangi dan sekaligus mahasiswa S3 Dr. UPI gitu. Menarik sekali terkait dengan pembahasan pada hari ini untuk rencana mungkin publikasi dan tadi apalagi ada wacana apabila artikel bagus gitu ya, memiliki daya tarik, terus ada keterbatasan keuangan gitu ya. Jadi agak termotivasi juga sih suatu saat mungkin untuk mencoba mengikuti apa yang disampaikan tadi, membuat sebuah artikel yang memenuhi kriteria yang disampaikan tadi. Nah, untuk pertanyaannya adalah penekanan di dalam jurnal yang chief editor atau reviewer yang pertama kali ataupun menjadi selain yang tadi disampaikan, mungkin ada titik angel yang lain begitu ya pada saat reviewer atau chief editor melihat sebuah artikel atau paper yang masuk begitu. Nah, kira-kira apakah ada titik tekan yang lebih dominasi gitu, apakah di bagian latar belakangnya ataupun judulnya dulu catching atau hal yang lainnya begitu, sehingga nanti pada saat pembuatan artikel atau paper minimal saya bisa mengikuti ke arah sana gitu, angel yang lain gitu Pak, selain yang disampaikan tadi. Kan kadang saya lihat, saya juga sering buka-buka itu karena kan sekarang webnya baru Pak ya, pindah ke yang web baru, kadang judulnya itu kadang variabel-variabel itu biasa saja, mungkin ada hal yang lainnya di dalamnya mungkin yang menjadi titik yang menggelitik mungkin ya dari sisi chief editor begitu atau reviewernya. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Terima kasih Pak April. Oke, terima kasih Bu Ratni ya. Ratni ya. Rencana kapan selesai di UPI? Prof Yaya ya. Sudah mulai menulis disertasi. Oke, bagus. Bagus ya, sudah sempro ya, sudah seminar hasil sudah belum? Seminar hasil belum? Baru mau ya, oke. Bagus. Jadi angle lain gitu. Ini saya lihatkan salah satu artikel yang baru terbit ya. Ini orang UPI nih, mahasiswi UPI, Puri Pramudiani namanya. Ya, sama Yulis. Ya, sandwich. Dia 3 bulan ke Belanda. Betul. Ya, jadi ini UPI. Ini jadi keunggulan dari artikel ini, pertama ada kolaborasi dengan orang luar negeri. Itu salah satu angle mengapa diterima ya. Karena otomatis ya setelah dibaca memang kelihatan memang kualitasnya, karena orang dua yang ditulis nama itu Belanda ya, Utrecht. Mereka tidak mau ditulis nama kalau mereka tidak berkontribusi. Beda dengan kita sekarang, kadang-kadang kan mau ditulis nama aja sebagai guest author, tapi nggak bertanggung jawab dengan isi. Nah itu tidak boleh. Itu ghost author, hantu ya. Jadi boleh ditulis nama kita, tapi kita harus bantu. Apa sih? Nah itu salah satu nilai plus kalau orang luar negeri, terutama universitas besar seperti Utrecht, ranking 50 dunia ya, kita langsung percaya pas kita baca memang bagus. Dan Puri dengan Pak Tatang promotornya ya, dengan Pak Turmudi, Pak Tatang dekan ya, itu memang dia biaya sendiri katanya ke Belanda 3 bulan, memang kerja di situ ya. Ya, jadi memang dulu S2-nya juga kebetulan mahasiswa saya juga di Unsri, dia juga pernah setahun ke Belanda ya. Jadi memang, tapi apa gara-gara dulu mantan mahasiswa? Enggak juga. Banyak mantan mahasiswa yang direject, memang enggak bagus gitu kan.
Jadi ini sudut pandang yang lainnya, pertama artikelnya memang bagus, ditulis bersama-sama orang asing. Orang asing juga nanti nggak mau dia kalau nggak bagus itu. Nah kemudian judulnya juga menarik kan judulnya. How does a missing part become important? Bagaimana sesuatu bagian yang hilang itu menjadi penting ya, untuk siswa sekolah dasar dalam mengerti fraction. Nah kebetulan S2 dia juga dulu fraction, pecahan, desimal dulu ya, kalau sekarang fraction. Nah itu juga kalau ditelusuri di referensi dia ada tesis dia. Jadi dengan kata lain dia punya roadmap. Nah ini juga dosen ini kalau dia bagus, dia bukan kutu loncat. Kutu loncat tuh ada dosen ini melok neliti, ini ikut neliti, ini ikut neliti. Jadi dia ahlinya nggak tahu ahli di mana. Jadi yang bagus dosen itu dia punya roadmap, ditawari, oh saya sorry nggak bisa karena itu bukan bidang saya gitu. Di ITB sudah jalan itu. Edi Tribaskoro kombinatorik diajak Prof Hendra Aljabar neliti nggak mau dia, karena bukan bidangnya. Jadi kalau memang kita passionnya atau ya, bidang kita arahnya ke geometri misalnya, teliti aja geometri terus gitu. Jadi ada kawan ngajak neliti di Aljabar, kalau nggak ada kaitan dengan geometri ya nggak usah, kalau ada kaitan boleh gitu. Itu roadmap namanya, ya. Sehingga kelihatan nanti memang dia ahli ya. Itu jadi dari judul ketahuan bahwa itu ya. Dan dari judul kelihatan juga bahwa sebagai pembaca kita pengen tahu apa sih ya, apa sih yang membuat bagian yang hilang itu yang sangat penting untuk bisa membuat. Nah, jadi judul aja sudah memancing pembaca. Judul ini harus bagus, informatif dan interesting katanya, menarik dan informatif. Menarik, iya menarik orang untuk pengen tahu apa yang missing part tadi. Informatif ada karena itu ada fraction di situ, ada anak sekolah kata kuncinya, ada bagian yang hilang, itulah kata kuncinya, fraction, understanding fraction, pecahan primary school student, terus ada bagian yang hilang dari fraction itu. Nah, jadi informatif dia, menarik karena tadi orang pengen tahu. Jadi kalau judulnya misalnya hubungan antara siswa yang ujiannya buka buku dengan tutup buku misalnya, orang nggak mau bacanya kan, pasti hubungannya baik-baik saja gitu kan. Yang buka buku pasti lebih baik dari yang tidak buka buku, jadi tidak terlalu penting. Nah itu jadi hati-hati, jadi judul itu sangat penting. Makanya dulu ada judul film yang sangat bagus, hanya 3 ya, Eat, Pray, and Love. Pernah mainnya di Bali. Jadi Eat, Pray, and Love itu cerita seorang janda yang susah hati, dia melarikan diri untuk makan yang banyak di Itali, karena negara paling bagus makanan ternyata Itali. Dia bilang ada pizza, ada pasta. Kemudian gemuk badannya, dia main yoga di berdoa main yoga di India. Dia lari ke India. Kemudian badannya sehat lagi, semangat dia untuk bercinta lagi dengan lelaki, katakanlah buat cerita baru, dia ke Bali, love. Makanya eat, pray, love. Eat, pray, love. Itali, India, Indonesia. Oh itu booming gara-gara judul. Jadi judul itu bisa memboomingkan lah. Bisa memboomingkan. Itu kira-kira pertanyaannya. Jadi carilah hal-hal yang menarik dari judul, menarik gitu ya. Dari gambar. Kita lihat kalau misalnya, jadi gini, kenapa judul yang nomor 1 harus menarik? Karena kan ini kita kan searching di internet. Searching itu yang kelihatan judul. Kalau judulnya udah panjang sekali, waduh, susah ini, tidak mungkin bagus pula isinya. Jadi judulnya cenderung ya tidak terlalu panjang, paling panjang 2 baris seperti ini. Kedua, abstrak yang dilihat orang, yang bisa dilihat orang. Jadi abstrak harus bagus. Abstrak bahasa Inggrisnya juga harus bagus. Abstrak yang bagus itu pertama apa? Ada 1 baris atau 2 baris background, latar belakang. Terus ada 1 kalimat tentang tujuan.
Kalau kita sering ngajar langsung ke mahasiswa, langsung tujuan aja gitu. Sebenarnya ada satu kalimat yang katakanlah sebelum tujuan. Mengapa harus nuju itu? Karena ini gitu. Misalnya, salah satu kalimat background itu, gara-gara COVID banyak siswa yang lost atau learning loss, gitu kan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membantu siswa yang lost tadi dengan jalan mengembangkan soal-soal dan aktivitas PISA misalnya. Jadi yang baca tadi langsung tertarik, wah bagus ini. Karena kalau tidak tertarik, yang baca itu langsung searching ke judul-judul lain gitu. Di internet ini kan banyak ribuan artikel. Jadi kalau judulnya jelek, abstraknya tidak menarik. Menarik itu tadi ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, kemudian ada hasil dan ada kesimpulan. Jadi lengkap, dikit-dikit gitu. Tidak lebih dari standar 200 kata biasanya begitu. Nah, jurnal yang baik 2 bahasa abstraknya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jurnal kita EJME ini 2 bahasa. Ada jurnal walaupun internasional langsung bahasa Inggris semua. Saya bilang enggak, harus ada abstrak dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya banyak pembaca di Indonesia ini pengen lebih cepat hasilnya dari membaca bahasa daripada bahasa Inggris gitu. Ya kan? Walaupun dia pintar bahasa Inggris masih cenderung mau membaca yang bahasa Indonesia lebih mudah gitu. Itu ya, jadi terus referensi dilihat orang itu. Jadi yang muncul di internet itu sebelum ini artikel itu adalah 3 hal itu gitu. Nah, baru masuk ke dalam. Nah, dalam itulah ya struktur tadi ya. Itu kira-kira ya, jadi perhatikan sudut pandang yang bagus itu, bagus sih judul, bagus sih abstrak, lengkapi referensi dengan yang terkini, yang relevan, nulisnya bagus, punya link semua gitu ya. Coba saya lihat JMI salah satu contoh ya. Kalau punya Puri ini kita klik. Baru di setting belum masuk. Belum ada. Nah, ini PDF-nya ya, PDF aja download. Nah, ini dia. Ini dia. Kita lihat referensinya di bawah ya. Banyak dia ya. Tapi hati-hati banyak ini di sini JME ini yang bayar 5 juta itu 12 halaman. Nah, tahu-tahu kamu sepakat dengan pembimbing jadi 20 halaman ya. Disertasi. Artinya 8 itu kamu harus bayar lagi per halamannya. Sehingga jadi berapa itu? Mahal juga ya. Kalau bisa 12 halaman aja. Perhatikan referensinya. Ada berapa? Tidak terlalu banyak tapi lengkap. Nah, ada DOI-nya, ada HTTP ini gitu ya. HTTP ada semua ini. Jadi ini nanti bermanfaat bagi pembaca yang lain. Ini kebetulan nggak ada tapi yang ini ada nih. Nah, ini HTTP DOI-nya kan bisa ada. Kemudian salah satu yang perlu dicek lagi gambar ya. Gambar itu banyak yang ditolak gara-gara gambarnya jelek. Terutama misalnya hasil jawaban siswa di fotokopi, tahu-tahu hitam. Nah, kita jadi tanda tanya, wadah bagus ini kualitasnya. Jawaban siswa itu harus, nah ini jawaban siswa nih dari Puri ini ya. Oh. Mana lagi tadi? Inilah katakanlah ini. Ini jawaban siswa dia. Gambar ya. Gambar katakanlah dia menggunakan pizza ini.
Nah, yang missing part itu yang ini, yang kosong ini. Mengapa ini penting untuk membantu siswa gitu. Nah, gambar hati-hati yang jelas terbaca. Terus kalau tulisan siswa, tulisannya itu harus jelas, walaupun tulisan siswa itu jelek, tapi harus terbaca gitu. Dan harus diterjemah. Misalnya dia menjawab, oleh karena itu maka ini jawaban siswa. Nah, harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena orang luar negeri kan ini internasional. Kalau membaca loh tulisan Indonesia nggak paham saya. Sama dengan kita membaca tulisan Cina kan, huruf kanji, wah pusing kepala. Akhirnya nggak jadi baca artikel itu. Nah, sama dengan orang Cina membaca tulisan Indonesia, apain? Makanya harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Semuanya, tidak ada yang tidak. Bahkan ada yang tertulis picture 2, masih tertulis gambar 2. Nah, itu suatu kesalahan. Bisa ditolak gara-gara itu, dibalikkan lagi lah paling tidak. Atau kalau kita berbaik hati kita ganti. Tapi jangan sampai nanti seperti itu. Tabel saja kan tabel bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya table. Nah yang betul itu table gitu, table. Oke, saya kira itu ya. Ada lagi enggak? Terima kasih Prof. Bu Apli, Yusnita atau Ibu Nita. Terima kasih Prof atas waktunya. Sangat menarik sekali tadi dengan kiat-kiat yang diberikan Prof untuk masuk JME, ada ketertarikan untuk menulis untuk syarat sidang Prof untuk S3 di UPI. Namun tadi mudah-mudahan saya salah dengar gitu ya Prof, hanya memastikan saja untuk penelitian mandiri Prof, misalkan dari studi pendahuluan atau bagian dari disertasi, apakah memang tidak bisa diterima di JME? Mungkin itu saja Prof, terima kasih. Kalau penelitian mandiri yang khusus penelitian dosen, misalnya dia dosen ya, dia nggak dapat dana hibah, akhirnya nakik dana sendiri, dia ngambil data sendiri, dia ya moto-moto sendiri, gitu, tulis sendiri, itu nggak diterima. Nulisan kalau disertasi kan dana sendiri ya. Tapi kan ada pembimbing, ada promotor, sehingga nama kamu nomor 1, terus promotor 1, promotor 2, promotor 3, koko gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Justru saya juga sudah ada MOU dengan Pak Dadan UPI ya. Jadi mahasiswa yang memang bagus artikelnya itu justru mereka menseleksi duluan gitu. Jadi ini Pak Jul, mereka kasih tahu ini Pak Jul artikel yang bagus ya. Misalnya dia bahkan kalau dapat dana beasiswa beasiswa LPDP atau yang terbaru ini beasiswa pendidikan Indonesia gitu ya. Nah itu juga membuat nilai plus. Jadi promotornya yang meyakinkan Pak Dadang ini bahwa ini bagus gitu. Dan satu lagi untuk disertasi ini supaya diterima, dia jangan penelitian separuh-separuh. Misalnya pengembangan ada beberapa siklus ya, tulislah seluruh penelitian itu. Jadi the whole research gitu. Jangan ini bagian validasinya saja misalnya atau bagian katakanlah efektivitasnya saja. Jadi orang terputus. Kalaupun harus ada studi pendahuluan yang sudah terbit boleh, tapi di refer, disitasi gitu. Jadi orang ternyata literatur review-nya ada di artikel ini, boleh, tapi masukkan di pustaka gitu. Jadi orang tahu bahwa ini penelitian yang inti dan sebelumnya sudah ada penelitian awal, boleh. Kadang-kadang orang kan pengen gitu ya. Kalau penelitiannya hanya validasi saja gitu, berarti belum selesai dong penelitiannya, belum efektif, uji efektifnya misalnya. Ya nggak mau orang terbit gitu ya. Jadi penelitiannya harus komplit gitu. Penelitian disertasi dari awal sampai akhir. Jadi boleh ya, boleh walaupun beasiswa sendiri gitu, tidak ada beasiswa mandiri, bahkan dibimbing. Yang tidak boleh itu maksud saya sebagai dosen terus kalah semua, nggak dapat apa-apa, terus meneliti sendiri. Nah itu dan dana sendiri. Sebenarnya boleh penelitian sendiri, tapi berkelompok, ada 4 orang misalnya tim ya. Karena tim itu membuat kita jadi jujur gitu. Jarang orang kalau berempat tidak jujur. Kalau sendiri cenderung sudahlah ini aja lah. Itu dunia, sudah pengakuan dunia seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Prof. Selanjutnya Pak Usman ya, mau bertanya kan?
Pak Nggak ada Usman. yang nanya nih. Nah, nanti setelah Pak Usman ke sebelah sana. Oh gitu. Pak Usman barangkali sambil mau menanyakan S3 Unsri juga, Prof. Karena ini belum S3 beliau. Sekaligus dengan itu ya pertanyaannya. Ini saya diarah-arahkan ya. Sudah kenal. Terima kasih Pak April atas kesempatannya, tapi bukan arahannya. Terima kasih juga kepada Prof Jul. Ini mungkin berkaitan dengan jurnal, Prof. Karena kebetulan saya juga mengelola jurnal. Kemarin alhamdulillah baru akreditasi, baru mencapai Sinta 3, Prof gitu. Ya, Sinta 3. Jurnal mahasiswa. Ini Prof, untuk di hasil dan diskusi atau discussion itu baiknya dipisah atau digabung gitu, Prof, terkait hasil dan pembahasan. Kemudian di pembahasan itu apakah memang kalau yang versi saya baca memang di pembahasan itu membahas makna data yang memang harus dikaitkan dengan hasil penelitian yang relevan. Nah, di poin itu apakah poin pembahasannya harus lebih banyak atau uraian hasilnya harus lebih banyak? Seperti itu mungkin, Prof, pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Ini pengelola jurnal ya, sudah Sinta 3, selamatlah. Karena Sinta 3 sekarang paling banyak dicari orang ya, karena memang tidak terlalu sulit, tapi nilai kredit untuk dosennya besar, 20 dia ya. Kalau Sinta 2, 25 gitu. Jadi sering-sering aja ke Sinta 3 banyak, dapat banyak kredit. Itu salah satu strategi orang. Kalau ke Sinta 2 sulit masuknya, kreditnya cuma 25 kan. Sinta 2, Sinta 3 20, tapi mudah masuknya gitu. Jadi banyak Pak. Kemudian baru pembahasan. Nah, pembahasan itu adalah membahas hasil tadi sesuai dengan masalah atau tujuan yang akan kita capai gitu. Sesuai dengan hipotesis kita, katakanlah gitu. Kemudian setelah itu bahas lagi, bandingkan dengan literatur yang dipakai di bab 2 tadi. Cocok enggak dengan literatur itu gitu. Misalnya kalau RME itu ada 5 ciri. Ketika dia penelitian dapat hasil, dicobakan ternyata ada 4 ciri yang dominan, yang satu enggak misalnya gitu. Itu boleh ceritakan. Dan itu jadi masalah, kenapa tidak? Akan diteliti berikutnya lah gitu ya. Kemudian juga bandingkan dengan penelitian yang lain yang di luar dari riset itu, ya, sehingga hal-hal yang sifatnya tidak memenuhi tadi bisa jadi muncul penelitian baru, akan jadi saran. Hal-hal yang memenuhi tadi itu, ya, yang sesuai dengan tujuan kita atau masalah kita tadi, jadi kesimpulan gitu. Jadi sebaiknya kalau jawabannya apakah dipisah hasil dan pembahasan, kalau di jurnal sebaiknya pisah. Tapi tetap hasil dan pembahasan, tapi judul dulu kan hasil dulu, baru nanti ada subjudul kecil lagi pembahasan. Saya kira JMI begitu ya. Ada juga yang hasil langsung dibahas di situlah. Tapi cenderung sebaiknya hasil itu dibahas ketika seluruh hasil sudah ada gitu. Jadi membahasnya secara luas gitu ya, jangan satu-satu. Porsinya, kalau tadi 50%, 5 lembar katakanlah dari 10 lembar, 5 lembar itu hasil dan pembahasan, paling tidak pembahasan itu kalau bisa 2 lembar.
gitu kan? Itu tadi 2 lembar jadi sebaiknya 2 lembar lebih banyak jadi kita bahas. Karena di pembahasan itulah kemampuan kita menganalisis apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai belum dengan teori. Kalau sudah sesuai, apa yang belum, kalau belum mengapa, kalau sesuai kelebihan kita di mana, itulah temuan. Jadi temuan kita itu adalah apa yang kita kerjakan sesuai dengan teori. Terus apa yang kita kerjakan ada yang tidak sesuai dengan teori, mengapa? Nah itu temuan juga, sehingga nanti memancing penelitian berikutnya. Gitu. Jadi saran. Itu kira-kira ya. Yang jelas, ya itu saja saya kira 5 halaman itu dari 10 halaman itu banyak-banyaklah hasil ya. Kita aman juga dengan banyak hasil kita itu, kita aman dari plagiasi ya. Kalau makanya literatur review itu jarang dimasukkan di jurnal-jurnal yang bagus ya. Karena cenderung literatur review itu hanya mengclipping tulisan orang. Tapi kalau dia jago, paling tidak 50 artikel, nah dia analisis, dia cuplik dikit-dikit, dia bandingkan, itu bagus. Sehingga muncul nanti teori baru atau ladang baru. Misalnya ada yang pernah menulis perkembangan RME di Indonesia, ada itu dari 50 artikel. Nanti dia kasih tahu, atau perkembangan PISA di Indonesia ada yang pernah mereview itu. Sehingga nanti terakhir dia simpulkan bahwa ternyata yang paling banyak bilangan dengan aljabar, statistik paling sedikit, geometri lumayan gitu. Sehingga orang mikir pas baca itu, wah kalau begitu sekarang kita neliti statistik tentang soal PISA, karena ternyata belum banyak orang neliti. Nah itu juga bagus, artinya membuka wawasan untuk memancing orang meneliti tentang topik yang baru. Itu Bane. Jadi Usman mau ke S3 Unsri nih. Iya, tadi ada kepalangan tadi ngomong ada kerjasama tadi. Mula-mula yang di depan tuh dengan S2. Tapi tadi dengan Prof Joshua jadi dengan S1 juga. Kalau S2 itu rencana kami mau kerjasama selain joint research, tapi juga sama-sama membantu untuk mendirikan S3 di sini gitu. S3 juga lagi diskusi dengan Pak Eris apakah ilmu pendidikan atau pendidikan matematik gitu. Karena pendidikan matematik sudah cukup, profesornya sudah 2, tapi ilmu pendidikan lebih luas lagi, bisa mencakup banyak mahasiswa ya. Itu juga jadi pemikiran. Nah S1 tadi kerjasama, intinya salah satunya adalah dosen-dosen S1 yang mau S3 dibolehkan ke Unsri gitu. Nah programnya itu sebenarnya tidak tahu ada nggak di sini di website. Ada websitenya di sini. Ini dia ya. Jadi FKIP Unsri ACID halamannya itu. Terus ada program doktor. Ada video, jangan nggak videonya. Matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Program studi Belum ada. Hilang. Mungkin lama nggak dipakai, hilang. Coba ya. Sudah, kalau gambar sudah. Oke ya. Nah, ini mungkin kalau Sekarang? lewat mic paling soalnya langsung nyambung ke sana. Oh gitu ya. Iya.
besar ya. Dosen dari Muhammadiyah Palembang. Saat ini ada 16 orang FKIP Universitas Sriwijaya. Program studi Doktor Pendidikan Matematika terletak di kampus FKIP Pascasarjana di Jalan Sriwijaya Negara Kota Palembang. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkardi, Profesor Zulkardi, Koordinator Program Studi Program S3 atau Doktor Pendidikan Matematika FKIP Unsri Palembang ya, Sumatera Selatan. Program studi ini baru dimulai sejak 2016 yang lalu dan sudah terakreditasi unggul atau B oleh Bandikti dan sudah menamatkan 4 orang doktor ya. Ada yang dari guru dari Oki, ada yang dosen dari Kerawang, dosen dari Linggau dan juga dosen dari Muhammadiyah Palembang. Saat ini ada 16 orang mahasiswa yang sedang belajar dan beberapa orang siap-siap akan ikut ujian akhir menjadi dokter. Program studi Doktor Pendidikan Matematika ini satu-satunya program doktor di luar Jawa dan juga program doktor di FKIP Unsri ya, yang kita memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya satu, kita punya jurnal internasional bereputasi Trindex Scopus yaitu JME. Kemudian kita juga punya jurnal yang Sinta 2 ya, akreditasi nasional. Kita juga bekerja sama dengan Universitas Utrecht atau Utrecht University dari Belanda. Ini juga salah satu keunggulan kita. Sementara ini kita punya 2 profesor dan Ya, itu video lama ya.
video yang baru 4 doktor selesai, sekarang udah 12 doktor. Sekarang udah 12 doktor. Dan akan nyusul satu lagi nanti tanggal 24. Ya. Sorry. Lagi batuk. Masih ada pertanyaan? Bu Neli, Bu Eka ya. Silakan Bu Neli. Ibu Ketua Prodi kita Pak. Silakan Bu Neli. Ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin tidak bertanya ya Prof, izin tadi karena follow up juga dari kegiatan MOU mungkin yang tadi dirancang yang sebelumnya oleh Pasca. Tadi ngobrol bersama Prof Joshua sebagai selaku dekan di FMS, langsung berpikir juga untuk melakukan MOU dengan program doktoral di Unsri. Nah tadi dari beberapa poin yang dituliskan memang disampaikan yang tadi juga sudah dibahas juga ternyata berkaitan dengan studi lanjut dosen di Universitas Sriwijaya. Nah dengan MOU tersebut mudah-mudahan menjadi jalan mudahnya dosen-dosen kami Prof untuk bisa menyelesaikan studi di sana, dan juga mudah-mudahan dengan MOU yang sudah dirancang dosen mendapatkan kemudahan dan bantuan dari Prof selaku ketua program studi di S3, karena rata-rata memang Prof ini mudah-mudahan tidak berulang berlarut-larut. Mahasiswa dosen yang sedang studi lanjut umumnya tidak mencapai target dalam lama studi. Jadi memang agak lama gitu Prof yang sudah di UPI ini. Mudah-mudahan dengan studinya di Unsri mendapatkan kemudahan dan bantuan-bantuan dalam segi akademis untuk bisa selesai studi tepat waktu. Terima kasih, itu saja mungkin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Neli. Jadi memang salah satu keuntungan dari kerjasama itu adalah tepat waktu. Nah, karena mau kerjasama dong kalau misalnya bisa digiring atau dikawal sedemikian rupa supaya tepat waktu gitu. Jadi nanti tadi sudah bicara sama Bu Rektor juga dan Pak Heris juga sebagai Direktur Pasca, Pak Jos juga. Ya, jadi mencari nuansa baru. Jadi tidak semua ke UPI memang. Jadi ada saja yang ya kalau dulu kami dulu 4 orang dikirim pemerintah ke Belanda, 6 orang dikirim, 4 selesai. Itu khusus untuk belajar. Ada kerjasama. Jadi kami dikawal dengan dana proyek gitu. Harus selesai. Nah nanti begitu juga. Jadi nanti kalau Usman misalnya dikirim ya, atau 1 atau 2 orang atau lebih, itu akan dikawal. Dalam arti akan ada kesepahaman dengan MOU tadi, bahwa mahasiswa ini dikirim atas nama, dikirim rektor, dari sana diterima oleh rektor, dilimpahkan ke dekan, baru ke prodi. Tadi adalah tepat waktu. Karena memang kelemahan yang di UPI ini mudah, murah gitu ya, bukan murah ya, mudah tapi tidak tepat waktu. Karena sambil kerja di sini kan. Nah, kalau di Unsri kita akan coba, karena ada sistem baru sekarang rektor Unsri itu yang unggul bisa 2,5 tahun S3. Kalau dulu 3 tahun, program dikti itu 3 tahun, tapi Unsri di atas dikti 2,5 tahun. Yang unggulnya itu yang mana? Yang bisa publikasi selama 2,5 tahun itu 2 publikasinya di internasional bereputasi Scopus. Artinya kalau dia publikasi 1 di JME, 1 di tempat lain, itu sudah 2 bisa. Gitu. JME ini biasanya untuk yang terakhir ya. Itu yang pertama. Jadi keuntungan dia
tepat waktu dan dikawal. Yang kedua dikawal dalam arti karena ada kerjasama, kita juga nggak enak dong orang nitip sama kita kerjasama, kita juga akan mengawal dalam arti mengingatkan kalau ada yang kurang atau apa. Tapi tentu yang jadi aktor utama kan mahasiswanya juga gitu, walaupun kerjasama ya, tapi kalau dia juga nggak serius nggak ini juga akan ya. Makanya kalau kita menerima orang itu semangatnya dulu yang kita nilai, bukan IPK. Kalau IPK enggak ya, semangatnya gitu. Kalau dia semangat mau sekolah, kita akan bantu. Jadi walaupun kerjasama nanti akan ada seleksi juga Bu, ya, seleksi mungkin wawancara, berkas paling tidak ada hanya untuk ngecek bahwa dia memang S2 gitu kan, atau enggak publikasi, ya, itu juga. Saya kira itu ya. Kemudian yang keuntungan yang lain, kita memang wajib dia meneliti di tempat dia kerja di Bandung gitu. Di Unsri itu tatap mukanya hanya 2 tahun. Nah ini coba di sini ada kurikulumnya ya, kalau bisa dilihat di website ini. Website dokter ini videonya, di sini ada kurikulum. Ini academic staff ya, academic staff ini dosen ya. Nah ini dosennya Julkardi. Nah di sini ada orang Belanda 3 karena memang sering mereka ngasih kuliah secara online atau sekali-sekali datang karena kita punya kerjasama ya. Sudah ada 12 dokter termasuk orang Belanda itu. Kemudian kurikulum dokter, nah kurikulumnya ini. SAP dan RPS ya. Jadi di sini SAP dan RPS yang ada, tapi kurikulum satu metodologi penelitian, isinya design research karena memang jadi dokter itu harus jadi desainer ya. Ini juga yang dari UPI saya kira saya paham. Jadi dokter itu kita tidak bisa meneliti menggunakan produk orang lain gitu. Kita harus buat sendiri gitu. Jadi kita bukan hanya jadi researcher tapi juga designer. Ya, di situ Pak Didi kalau di UPI ya, didactical designer ya kalau Pak Didi. Nah, kalau kita akan dijadikan designer. Jadi dia mendesain sendiri dan cenderung harus PMRI payungnya kalau kita mendesain bahan. Kemudian ada mata kuliah kajian jurnal. Jadi selama 1 semester kita diajari bagaimana mengkaji jurnal internasional. Outcome-nya itu adalah artikel literatur review. Bahkan kalau dia mau nambah, dia ada kuliah umum dari Belanda biasanya, atau kalau mau nambah lebih tetap lagi dia bisa summer course ke Utrecht sana gitu ya. Seperti Pak Heris waktu itu. Kemudian yang satu lagi filsafat ya, filsafat ilmu yang memang nanti berkaitan dengan pendidikan matematik. Jadi hanya 4 mata kuliah. Nah dalam 2 tahun terakhir ini online semua, tidak ada yang ke Unsri, online semua karena COVID ya. Nah kalau tahun ini hibrid, nah, karena memang sudah agak ringan. Hibrid itu artinya dari 16 kali pertemuan paling-paling offline-nya sekitar 4 kali gitu ya. Lainnya itu ya manalah dia kan, dari Bandung ini dia kuliah. Kalau ada yang Laila Sagita itu dari Jogja ada kuliah. Ada dosen STKIP PGRI Jogja ngambil di sini tahun kedua ya, Laila Sagita namanya. Nah, itulah yang teori. Tahun kedua sudah enggak lagi proposal ya.
proposal dengan ada kolokium, satu kolokium itu tentang materi, tentang bahan yang. Kemudian semester 3 riset, semester 4 seminar hasil, semester 5 ujian. Itu kalau yang unggul. Kalau tidak ya jadi semester 6 gitu. Sementara risetnya harus di sini, harus di Bandung ya. Dan nanti akan ada promotor, kopromotor orang sini. Jadi misalnya Pak Usman, kopromotornya bisa nanti Pak Heris atau Bu Eis atau Pak Wahyu gitu, kopromotornya ya. Yang nanti Bapak meneliti di sini, Pak Wahyu atau siapa yang kopromotor itu yang bertanggung jawab lapangan harian gitu. Ya. Jadi saya hanya promotornya atau Bu Ratu sebagai promotor kedua. Ya. Itu jadi target kita begitu, sehingga nanti pas publikasi ada nama dosen tadi ya, nama bapak, nama promotor, koko gitu. Nah kalau bisa 2 publikasi bisa 2,5 tahun, kalau lebih dari kurang dari itu ya normal aja 3 tahun ya kan, 3 tahun. SPP paling murah sedunia jadi di kita tuh SPP 9 jutanya. 9 juta itu mahal dari harga TK aja 12 juta ya kadang-kadang ya. Anak-anak TK itu lebih mahal gitu. Jadi itu kira-kira mungkin tidak ada lagi ya, tidak ada masalah gitu. Saya kira itu jawabannya Bu Nelly ya, Bu Nelly udah pergi pula. Seorang lagi ya, calon dokter juga nih. Kuliah di mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Prof atas sharingnya terkait kiat-kiat untuk masuk ke jurnal JME. Saya Eka Senjayawati Prof, kebetulan sedang studi S3 juga. Yang ingin saya tanyakan Prof, terkadang saya ada kekhawatiran Prof akan memasukkan artikel ke jurnal internasional sebagai syarat untuk sidang, karena melihat waktu dari prosesnya dari submit sampai ke publish itu mungkin lama sekali Prof. Nah yang saya ingin tanyakan bagaimana trik-triknya Prof untuk membuat sebuah artikel jurnal internasional agar prosesnya itu lancar dan cepat. Yang kedua Prof, untuk JME itu sendiri untuk fokus jenis penelitiannya apakah kualitatif, kuantitatif atau mix method juga bisa Prof, atau semuanya. Kemudian kira-kira berapa lama Prof proses submit sampai ke review, ditolak atau diterimanya? Mungkin itu saja Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka ya. Bentar ya. Jadi DJME ini dituliskan tadi rasanya satu lagi ya, ya ini normalnya 87 hari memang 2 bulan lebih ya. Itu yang rata-rata dari submit sampai diterima. Tapi itu kan ada yang rata-rata namanya ya. Jadi ada yang cuma mungkin tidak sampai sebulan udah terima kalau bagus gitu kan. Kemudian ada yang lebih gitu. Kemudian rate yang diterima itu 17% memang tidak banyak ya. Tapi memang ada juga yang booming. Booming itu gini, maksud saya pernah ada sekali satu hari itu hampir 50 artikel masuk ya. Rupanya ketika diperiksa itu tugas mahasiswa gitu ya.
tugas mahasiswa oleh mata kuliah tertentu oleh dosen itu diwajibkan Pak submit di situ. Ternyata pas dicek ya mereka untuk latihan submit ternyata ya. Jadi ini 17% ini bukan berarti terlalu sulit gara-gara enggak, ada juga gara-gara booming artikel yang seperti tadi saya bilang. Kemudian pertanyaan tadi intinya bagaimana caranya ya supaya cepat gitu ya. Saya kira yang tadi yang cepat ini kurang dari 87 hari itu ketika dia memang kalau disertasi, Anda disertasi dari UPI tadi ya? UNY ya? Pak Giman ya? Pak Sugiman, ilmu pendidikan tapi BKU-nya matematik. Ya. Jadi pembimbingnya siapa? Pak Sugiman sama siapa? Ibu ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita melihat tadi seperti Puri tadi, kita melihat autornya ya. Dan ternyata dia ada autor orang luar negerinya, itu juga memudahkan. Kemudian kita ngelihat Profesor Sugiman, kita percaya dengan Profesor Sugimannya, tapi kita akan lihat juga hasil Anda gitu kan. Nah, tentu yang akan dilihat itu tadi yang saya bilang pertama tadi, akan dicek plagiat atau enggak, berapa persen plagiatnya, sesuai dengan template enggak gitu kan. Kemudian bahasa Inggrisnya gitu ya, jadi harus bagus memang maksudnya. Kemudian lingkupnya memang gitu ya. Nah baru lagi nanti lihat di dalam judulnya, abstraknya, kebaruannya, strukturnya ya. Tadi saya bilang kalau banyaklah clipping, banyaklah di introduction penuh, tidak bagus, kira-kira begitu. Kira-kira jawabannya Bu. Supaya cepat sih sebenarnya sejak jauh-jauh sudah belajar nulis di situ gitu. Jangan misalnya minggu depan ujian baru nak submit, tidak bisa ya memang. Jadi artinya ketika di ACC setuju, nah itu sudah bisa disubmit. Jadi proses menjelang ujian tertutup terbuka itu sudah submit sebaiknya. Karena ada proses bolak-balik nanti kan. Sudah? Cukup. Ya. Apa kualitatif, kuantitatif atau mix method ya? Jadi awal-awal yang kuantitatif kita terima yang dari UPI itu banyak. Tapi kadang-kadang yang dulu itu interaction pun nggak ada kadang-kadang. Nah itu nggak mau kita terima ya. Artinya nggak ada hasil sebenarnya ya. Nah cenderung yang kita terima sekarang dari UPI kalau mix, artinya ada kuantitatif, ada juga kualitatif gabungan. Kita lebih prefer sebenarnya yang memang kualitas dari jawaban siswa, kualitas temuan itu yang kita lihat. Kualitatif itu lihat kualitasnya, bukan kuantitasnya gitu. Jadi yang ditekankan itu adalah bagaimana kualitas dari katakanlah aktivitas siswanya, kualitas dari pelatihan gurunya, kualitas dari jawaban siswanya secara matematik. Jadi matematiknya itu yang dilihat. Oke guys. So misalnya ada satu jawaban, ada satu soal katakanlah open ended. Remote nih. Soalnya ini buatan sendiri nih. Dengan konteks Bandung misalnya. Misalnya orang mau ke Tangkuban Perahu. Kenapa kalau nyampe di sana
nggak ada perahunya gitu, tapi lihat dari jauh ada Atas ini perahunya gitu kita ya. ambil Lihat di dari map sampai preset. sana ada kawah saja. Pokoknya Atas banyak ini bisa kita dijadikan tonton. soal itu. Konteksnya Terus tangkuban perahu. kita zoom in, Nah, zoom. baru karena memang kita buat dengan out. konteks baru itu. Kemudian Terus ketika kita tuju ditanyakan provinsi. levelnya itu ada level Kita muda, masuk satu. Tekan knowledge, satu, ada level sedang, Sampai keluar bunyi. penerapan, ada level tinggi, penalaran, reasoning. Nah, aktivitas atau soal yang dibuat itu harus mencerminkan ketiga-tiganya. 3. Terus jawaban siswa bermacam-macam karena soalnya open gitu. Tekan 3 lama-lama. Nah, kualitas jawaban siswa itu menarik kadang-kadang, menarik, Zoom in, zoom, lucu kadang-kadang ya. zoom out. Matematisnya jalannya tahu-tahu Terus cepat kita tapi tuju benar. promosi. Nah, itulah hasil. Dan aset Itulah satu. temuan. Tekan lama-lama satu tuh Itulah yang baru, yang belum ada. sampai keluar bunyi. Yaitu soal yang dibuat dengan konteks baru, dikerjakan oleh siswa, dicobakan di kelas. Hasil jawaban siswa terhadap soal-soal baru itu juga temuan baru namanya. 3. Yang sedih itu mahasiswa doktor ngambil soal dari buku cetak orang lain gitu. Terus dia cobakan, 2 dan terus ini dia ketika laporkan. Yang dilaporkan bukan pula jawaban siswa, yang dilaporkan sekitar 99% siswa mampu. Oke. Jadi kita lost, kita hilang apa yang diteliti anak ini gitu. Apa yang bisa diambil dari penelitian itu gitu. Soalnya punya orang lain, dia cerita bahwa dia tampilkan di sekolah, nggak ada bukti. Kemudian dia katakan sukses, kemampuannya tinggi, sekian persen, tapi nggak ada jawaban siswa segala macam. Itu juga nggak kita terima yang seperti itu. Yang kita terima tuh kalau banyak jawaban siswa yang bermacam-macam di dalamnya gitu ya, dilampirkan foto. Sama lah kalau kayak orang pertanian, misalnya ada pupuk A, B, C, dicobakan dicambah. Mana pupuk yang lebih efisien atau bagus. Nanti gambar-gambar cambah, proses cambahnya naik dari pupuk A, B, C ini itu digambar. Kelihatan nanti dalam berapa hari naik, dalam berapa hari naik. Nah, gambar-gambar itulah yang merupakan hasil. Tapi kalau dia cerita, oh setelah dicobakan dengan pupuk A, hasilnya bagus, sekian persen, pakai tabel, tapi cambahnya nggak kelihatan, nah itu tidak bisa. Sama dengan kita, soal matematikanya nggak, sering saya temui itu. Ngaku calon dokter pendidikan matematik, tapi artikelnya nggak ada matematiknya gitu. Wah itu juga aneh kita kan. Jadi harus ada matematikanya dong. Entah soal, entah jawaban siswa, entah coret-coret, tidak apa-apa. Entah gambar. Jadi hati-hati kadang-kadang. Sebenarnya sih nulis itu kan seni, membuat orang supaya tertarik dan lengkap ilmunya gitu. Jadi kualitas dari jawaban siswa itu kita utamakan. Kualitas matematika yang muncul itulah hasil. Tapi kalau hanya secara kuantitas mengatakan tabel ini sekian persen, ini hanya tabel semua, hasil analisis statistik semua, uji F, uji ini, nggak ada guna buat kita. Bagi pembaca nggak ada guna loh. Pembaca itu pengennya ada soal, ada 5 contoh jawaban siswa misalnya sebagai contoh kan. Nah itu jadi bagus, oh ternyata siswa ini bagus algoritmanya, sistem gitu. Ya, itu yang kita inginkan sekarang ini, produk, hasil. Jadi jurnal JME ini mengarah ke sana gitu. Seperti Puri tadi, bagian yang missing part itu artinya ada pizza, ada yang dipotong, diambil pizzanya, ini berapa. Jadi anak-anak bermain, nanti setelah bermain pizza itu dia bermain sketsa-sketsa anak, jadi coret-coret anak itu dia. Baru nanti tentang rumusnya gitu. Jadi kalau di RMI itu jelas ada bermain di pictorial, di gambar yang sebenarnya, atau gambar yang sebagai model dari yang sebenarnya, baru yang abstraknya, pakai rumusnya gitu. Itu kalau RMI. Kalau geometri Van Hille juga sama, gambar sebenarnya tangga disenderkan di tembok, ya berapa tinggi tembok, kalau tangganya panjang sekian, ini jarak ini sekian. Terus anak-anak membuat gambar juga, jadi 3 triple Pythagoras atau jadi 3 Pythagoras, pakai rumus, ya apa?
Jadi matematiknya yang harus, karena ini jurnal pendidikan matematik. Kalau jurnal pendidikan saja tidak muncul matematik tidak apa-apa. Itu kita kan memang sumber utama artikel kita ini memang dari UPI, dari UNY, dari Malang ya. Kalau dia memunculkan pendidikan saja, karena memang Anda jurusan pendidikan, benar itu. Tapi bagi kami jurnalnya kami butuh yang matematikanya lebih dalam lagi gitu. Kajian utamanya kan matematik. Ya, sudah tahun keberapa di UNY? Oh, semester 2 baru. Ya Pak Sugiman itu teman kita di PMRI ya, tim kita PMRI. Ada lagi orang PMRI di situ, Aryadi ya. Aryadi itu bagus, dia doktornya dari Utrecht, S2, S3-nya dari Utrecht. Publikasinya bagus. Tentang PISA ya dia PISA. Oke. Itu ya. Masih ada? Saya kira itu ya. Terima kasih Prof. Bapak Ibu, teman-teman dari program studi pendidikan matematika, alhamdulillah kita sudah menyimak ya dengan sangat lengkap ya, paparan, analisis, diskusi kita. Berikan aplaus untuk Prof. Zulkardi sekali lagi. Ya. Terima kasih Prof atas ilmu dan berbagi pengalamannya yang begitu banyak kepada adik-adik kami atau teman-teman kami terutama ya. Ada, iya, amin. Terutama artikel ya bisa masuk. Iya. Iya. Semoga Prof. Iya. Terima kasih. Dan sudah cukup banyak sebenarnya yang sudah kuliah di Unsri ya, beberapa rekan yang kita kenal gitu. Seperti profesor muda yang kita sudah kenal ya. Profesor Ruli ya, Ruli Caritas. Itu juga pernah kuliah di sana. Kemudian teman sekelas kami ya dari Purwokerto, Anton Jailani juga dari sana. Tadi juga ada ya Eka juga dari IPI ya. Nah itu dari sana. Semoga di antara kita nanti ada yang ke Unsri begitu ya. Terutama Pak Usman, orang dosen pertama mungkin yang dari prodi kita yang kuliah di sana, itu rekor juga, rekor. Jadi diupayakan nanti dan beberapa yang lain ya yang belum. Oke, jadi Pak Usman Arifin, saya pernah ke sana sekali ya Prof ya, ke ruang kerja Prof. Dengan waktu itu belajar kami tentang pengelolaan jurnal Pak Usman, itu dengan Prof Feris, Prof Eis, Pak Wahyu dan Afril begitu. Dan alhamdulillah sangat senang sekali ya kita bisa ke sana belajar secara langsung. Mudah-mudahan Pak Usman karena salah satu passionnya adalah jurnal, nanti bisa belajar langsung pengelolaan jurnal dengan Prof Zulkardi dan Prof Ratu Ilma. Prof, ini sudah di penghujung insyaallah. Mari kita aplaus sekali lagi ya, tepuk tangan gemuruh. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Prof Zulkardi dan Prof Ratu Ilma begitu. Oke, sebelum kita beranjak dari aula Geraha Pancabakti, mohon izin Prof Zul dan Prof Ratu untuk kenang-kenangan bersama, kita berpose bersama di sini. Berfoto sama-sama, berpose. Teman-teman, Ardiansyah kemana? Atau bisa dihandle oleh yang lain? Ayo teman-teman dosen pendidikan matematika, kita bergabung dulu untuk foto. Setelah itu selesai ya. Ya, mari ke depan. Pak Wahyu? Ya, oke. Dokumentasi juga diperlukan nih, untuk akreditasi perlu ya. Salah satu ini. Silakan. Oke, Pak Wahyu bergabung, Pak Dr. Hari, Pak calon Dr. Martin Bernard, Pak Leo mau gabung sama-sama, mari kita sama-sama. Pak Adi kemana ya? Sri Adi. Ya,
sama Pak Sri Adi, Pak Dr. Sri Adi. Linda, dosen matematika ya, mari. Ya. Kiri ya, oke. Bu Linda gabung. Ya. Oke. Pak Wahyu di sini ya dengan Pak Leo. Oke. Nanti dekatnya Pak Adi, Aprilianto di sana. Oke. Ya Bapak Ibu boleh ke sebelah kiri. Hitung 1, 2, 3. Kiri lagi, lebih kiri. Ya. Sedikit lebih kiri. Ya. Ya. Oke, cukup Bapak Ibu. Biasa sih. Terus coba aja Bu. Boleh diisi lagi bapak-bapaknya mungkin. Abah-abahnya. Ya. Ya, belum dapat semua. Bapak yang di sebelah kanan boleh bergabung ya. Bergabung di bawah ya. Supaya dapat ya. Baik, kita ambil foto dalam hitungan ketiga. Pose resmi dulu. 1, 2, 3. Iya. Oke, boleh. Oke. Ya, boleh semangatnya. Pak Ibu. 1, 2, 3. Oh ini? Ya, ikut katanya. Oke, jempolnya setelah ini Bapak Ibu. Kita ambil gambar. Yuk, 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas, silakan Bapak Ibu gaya bebas berekspresi. 2, 3. 1, Iya. Lihat belum siap, satu kali lagi Bapak Ibu. Ada apa-apa yang terlihat belum siap barusan saat kita coba lagi ambil satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. Sekali lagi 1. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu terima kasih. Fotonya nanti bisa langsung diunduh Bapak Ibu setelah kami backup. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Zulkardi dan Prof. Ratu. Berikan aplaus teman-teman. Dan jargon kita, matematika bisa. Tadi diawali oleh Pak Dr. Wahyu. Ada pengumuman Pak? Cukup. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.